Sahibul Hikayat dari sejarah Melayu. Tersebutlah perkataan sebuah negeri di tanah Andalas, Palembang. Demang Lebar Daun adalah rajanya. Dari keturunan anak cucu Raja Suran. Muara Tatang nama sungainya. Di hulunya ada sebuah sungai bernama Sungai Melayu. Dalam sungai itu ada satu bukit bernama Bukit Siguntang. Di hulunya ada Gunung Mahameru. Di daratnya ada satu padang bernama Padang Penjaringan. Maka dikisahkan pula, di Bukit Siguntang itu berhuma dua orang perempuan, Wan Empuk dan Wan Malini. Dikisahkan, apabila Raja Suran yang berketurunan Iskandar Zulkarnain masuk ke dalam laut dan berkawin dengan putri Mahtabul Bahri, putri dari Raja Aftabul Ard, dari kerajaan Basram di bawah laut. Hasil dari perkawinan itu lahir 3 orang anak, Nila Pahlawan, Krishna Pendita, dan Nila Utama. Ketiga-tiganya ini dijaga oleh nendanya. Maka suatu hari bertanyalah mereka tentang ayahnya kepada nendanya. Sahut Raja Aftabul Ard, ayahmu itu anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain, nasab Sulaiman, pancar Nusriwan Adil, Raja Masyrik dan Maghrib. Maka adalah pesan ayahmu apabila tuan hamba besar disuruhnya menghantar ke dunia, sekarang kembalilah tuan ke dunia. Setelah itu, oleh Raja Aftabul Ard diberi seekor lembu yang amat putih. Maka ketiga anak raja itu pun naiklah ke atasnya dan berjalan keluar. Maka teruslah ke Bukit Siguntang pada waktu malam. Kepada malam itu, Wan Empuk dan Wan Malini melihat di atas Bukit Siguntang bernyala seperti api. Ditakuti mereka yang bernyala itu gemala naga besar. Diamlah keduanya karena takut dan mereka tertidur. Paginya, mereka berpakat naik ke atas bukit untuk melihat asal kejadian malam sebelumnya. Dan dilihatnya humanya berbuah emas. Dan setelah mereka naik ke atas bukit, terlihatlah mereka 3 orang muda duduk di atas lembu putih. Adapun ketika itu, Nila Pahlawan memegang curik dan kayu yang bercap di tangannya. Manakala Krishna Pendeta memegang lembing dan Nila Utama memegang pedang. Bertanya Wan Empuk dan Wan Malini mengenai mereka, dan mengatakanlah mereka bahwa mereka keturunan manusia. Dan berceritalah mereka seperti cerita ayahnya kepada Raja Aftabul Ard akan segala hikayat Raja Iskandar beristrikan anak Raja Kida Hindi dan peri Raja Suran masuk ke dalam raut. Beristrikan bundanya, beranakan baginda 3 bersaudara. Nila Pahlawan menunjukkan kepada Wan Empuk akan mahkota mereka bertiga sebagai alamatnya, serta padi berbuah emas, berdaun perak, dan berbatang suasa. Dan tanah bukit menjadi seperti berwarna keemasan. Maka percayalah Wan Empuk dan Wan Malini serta dibawalah oleh mereka pulang anak raja bertiga itu dan dipeliharalah oleh mereka. Maka oleh Nila Pahlawan diperistrikan Wan Empuk dan oleh Krishna Pendeta diperistrikannya Wan Malini. Syahdan Demang Lebar Daun mendengar akan berita Wan Empuk dan Wan Malini mendapat anak raja dari Bukit Siguntang, daripada anak cucu Raja Iskandar Zulkarnain. Maka mudiklah Demang menjemput ketiga anak raja itu ke negeri Palembang, dan dipeliharakannya dengan sempurna, dan digelarnya Nila Utama dengan gelar Sangsi Perba. Dengan takdir Tuhan, maka lembu kenaikan baginda-baginda itu pun dimutahkan buih. Keluar daripada buih itu seorang manusia lelaki, hadir dengan pakaiannya
serta ia berdiri membaca mantra, demikian bunyinya. Ahusta Paduka Sri Maharaja, serta Sri Sepah Buana, Suran Bumi Bojibala, Pikrama Nakalangkama Makuta, dan Menteri Buana, Prasama, Sakritbana Tangga Dharma, dan Busaya Kuta, dan Singgasana Rana Wikrama, dan Rawanaba Palawikasat, Dadi Prabu Dikala Mula Mali Mala Keseri Dharma Raja Diraja, Raja Permaisuri. Maka oleh Demang Lebar Daun dinamainya Batala, yang artinya orang yang membaca ciri. Daripada anak cucu Batala itulah asal orang membaca mantra dahulu kala. Maka kabar tersebar jauh mengenai anak raja bertiga ini, hingga segala raja-raja tertumpuk ke situ. Setengahnya membawa keluarga. Sang si Perba pun mengambillah mana 2 putri raja yang elok untuk diperistrikan. Malangnya semua putri itu kedal setelah dijamah oleh sang si Perba. Tersebutlah nama Wan Sendari, anak Demang Lebar Daun. Sang si Perba ingin memperistrikannya, tetapi bapaknya takut putrinya akan kedal juga. Maka sembah Demang Lebar Daun, jikalau anak patek tuanku peristri, niscaya kedal ia. Tetapi jikalau tuanku mau berwaadat dengan patek, maka patek persembahkan anak patek ke bawah duli yang tuan dipertuan. Maka titah sang si Perba, apa yang dikehendaki oleh bapakku itu? Sembah Demang Lebar Daun, adapun tuanku, segala anak cucu patek dia akan jadi hamba di bawah duli yang dipertuan. Hendaklah ia perbaiki oleh anak cucu dulu tuanku. Dan jika ia berdosa, sebesar-besarnya dosanya pun jangan difadihatkan, dinista dengan kata-kata jahat. Jikalau besar dosanya, dibunuh. Itu pun jikalau berlaku pada hukum sara. Sang si Perba pun bertitah, akan minta bapak itu hamba kabulkanlah, tetapi hamba minta satu janji pada bapak hamba. Janji yang mana itu tuanku? Hendaklah akhir zaman kelak anak cucu bapak hamba jangan derhaka pada anak cucu kita, jikalau ia zalim dan jahat pekerti sekalipun. Baiklah tuanku, tetapi jikalau anak buah tuanku dahulu mengubahkan dia, maka anak cucu patek pun mengubahkanlah. Titah sang si Perba, baiklah, kabulkanlah hamba akan waadat itu. Mereka pun bersumpah-sumpahan serta berteguh janji. Barang siapapun yang mengubah perjanjian itu, dibalikkan Allah bumbung rumahnya ke bawah, tiangnya ke atas.